Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak yang dirahmati Allah, kita sering bercanda dengan matematika sedekah, bahwa sedekah bisa begini, bisa begitu. Some people kemudian merasakan berkahnya, tapi juga sebagian kita yang lain bertanya, kok tidak terjadi kepada diri saya? Ada orang-orang yang seperti satu malam jadi, ada orang-orang yang sampai 2 tahun nggak jadi-jadi. Ada apa itu permasalahan itu terjadi? Kenapa kok di sebagian yang lain mukjizat itu seakan-akan betul-betul memang nyata, tapi bagi sebagian yang lain kelihatannya tidak pernah akan terjadi mukjizat? Nah, kita belajar, barangkali ternyata itu ada 1 dari 10 dosa besar yang menghalangi barokah dari amal kita itu keluar dalam bentuk dunia kita yang kita inginkan. Atau jangan-jangan bukan cuma 1, tapi 10 seperti yang kita kemarin sebut, tapi yang nomor 4 kita lewatin. Bapak yang dirahmati Allah. Baik, kita langsung masuk yang ke-4 yang kita tinggalin. Kemarin kita tidak tanya kepada si bapak yang dia tidak kunjung dapat pekerjaan selama 7 tahun. Ketika ditanya apakah tidak mencari pekerjaan, dia menjawab mencari, tapi ya itu nggak pernah dapat. Ketika ditanya usahanya bagaimana, emang nggak usaha? Lalu dia jawab, usaha sih usaha, tapi setiap usaha jadinya utang. Karena 10 pertanyaan udah saya tanya, minus yang nomor 4. Lalu dia menggelengkan kepala semua, syirik tidak, dihajar ke sholat, dia malah jawab jadi muazin. Kita kan repot nih, kita hajar sholat nih, sholatnya kali nggak beres. Dia bilang saya jadi muazin, lah berarti udah beres sholatnya. Dora kamu orang tua, ternyata orang tua udah meninggal. Yang laki udah meninggal, yang perempuan udah meninggal dari kecil. Dihajar lagi rezeki haram, dia bilang dia nggak doyan duit haram. Dihajar judi, nggak bisa main judi. Dihajar minum, dia katanya bukan peminum. Mutusin silaturahim, dia kata sama saudara masih cakep. Riba, dia nggak doyan. Kikir, ya dia bilang kalau lagi ada dia termasuk yang enteng punya ngasih sama orang. Kalau begitu, kalau tidak ada yang disentuh sama sekali, dari 10 dosa besar nggak ada yang disentuh sama sekali. Skornya itu ujian. Ini 10 nih, nggak ada yang disentuh sama sekali. Skor akhirnya ujian, ya udah itu ujian hidup. Jadi jangan buru-buru bapak ibu ngatain begini. Ustadz saya lagi diuji nih sama Allah. Belum tentu lagi diuji. Yang namanya diuji mah anak yang kagak ada salahnya. Terus dia ikut ujian, naik pangkat itu. Dari kelas 3 jadi kelas 4, kelas 4 jadi kelas 5, kelas 5 jadi kelas 6, kelas 6 lulus jadi SMP kelas 1. Tapi kalau orang salah kan dihukum, Ji. Namanya azab. Kalau menyentuh salah satu dari 10 dosa besar, kategorinya bukan ujian, kategorinya azab. Si bapak yang satu ini tidak. Waduh, ini kayaknya ujian nih Pak, saya bilang gitu. Tapi ada 1 yang belum saya tanya, yaitu zina. Tapi mau saya tanya, kok wajahnya nggak mungkin pezina nih wajah itu, wajahnya kayak antum dah gitu, bersih, itu muka ustad, putih Pak, bersih orang. Istrinya juga itu jilbabnya menirapi gitu. Jadi unbelievable kalau pertanyaan ini akan dijawab iya. Tapi karena dia konselingan saya, pasien istilahnya, lah kan harus kita tanya. Jadi ada catatan medis kan harus kita tanya. Kenapa lu sakit perut? Karena makan ini Pak Dokter. Itu tuh gara-garanya kan gitu ya. Apa ada gitu orang berobat ke dokter, mangap, buka baju? Enggak kan, ditanya dulu kan. Ini sakit dari kapan nih? Panasnya dari kapan? Apa aja gejalanya? Dokter yang nanya, itu kan blow on dokter nanya. Mestinya kan kita kita datang ke dokter kan jangan pakai ditanya ya. Kenapa dokter perlu nanya? Karena yang punya badan kan kita, yang tahu kita, dia perlu tahu. Akhirnya Pak saya tanya, Pak, jadi saya tanya ke si bapak, saya mau bingung nih sama bapak. Saya tanya 9 dari 10 pertanyaan, bapak geleng kepala semua. Indikasinya ujian. Tapi kalau ujian kenapa bapak sampai 7 tahun? Nggak mungkin, kalau bapak ujian 7 tahun nih nggak mungkin. Hati-hati loh, kita punya utang tahunan kalau lunas, weh. Bener nih saya ngomong bener nih. Kita punya penyakit tahunan gak sembuh-sembuh. Weh bahaya tuh. Takutnya bukan ujian gitu loh, azab. Kita salah masuk pintu. Pintunya ujian itu cuman sabar Pak, selesai. Tapi kalau pintunya azab, tobat dulu baru sabar. Pak, ada 1 yang belum saya tanya. Saya sungkan nanya sama bapak, tapi saya perlu bertanya juga nih, karena ya cuman ini yang belum ditanya. Tapi saya pengen ngomong berdua nih antar laki-laki. Kan dia datang berdua sama istrinya kan. Waktu itu saya tanya begini sama dia di awal konselingan. Terus nafkahnya dari mana selama 7 tahun? Istrinya nyaut, dari saya Ustadz. Alhamdulillah Allah masih kasih rezeki buat saya. Saya guru Ustadz. Jadi hati kecil saya mengatakan kayaknya ini bukan dosa dari istri nih. Ini kayaknya dosa dari suami. Kan ada orang berzina dengan istrinya.
Kapan? Sebelum jadi istri, betul kan? Kemudian lalu dia menganggap pernikahan itu pertobatan. Bukan, Pak. Pernikahan itu sunnah. Pernikahan itu wajib malah hukumnya kalau emang udah mampu dan tidak bisa menahan syahwat. Artinya pernikahan itu bukan pertobatan. Jadi jangan anggap dengan menikah lalu selesai urusan. Wah, enak aja loh. Nggak begitu, tobat dulu. Nah, saya bilang sama si bapak ini, saya pengen ngomong berdua sama bapak aja. Jadi ibu tolong tunggu di luar. Memang efektif, Pak, menyentuh masalah orang itu tuh dakwahnya luar biasa itu. Orang bisa ingat sholat, Pak, gara-gara dia punya masalah itu. Kalau dia nggak ada masalah, barangkali nggak sholat juga. Begitu keluar si istri, dikunci pintu. Saya bilang sama si bapak, maju deh, maju dia. Pak, ada satu yang belum saya tanya. Rasanya bapak tahu nih pertanyaan saya. Bapak kasih isyarat saja dah, karena bagaimanapun ini aib. Nggak perlu juga saya tahu. Saya hanya pengen bapak ngasih isyarat saja, supaya apa istilahnya, saya bisa ngasih formula yang tepat untuk masalah yang bapak hadapi ini. 7 tahun dia nggak kerja ini. Ngomong-ngomong, di balik wajah bapak yang kelihatannya soleh kayak begini, pernah nggak gitu nggak sengaja kecemplung zina gitu? Ya Allah, ibu, bahasa isyarat, nangis sesenggukan dia, nangis sesenggukan. Sambil nangis dia ngomong, emang juga itu Ustadz yang saya khawatiri. Jangan-jangan karena masalah itu hidup saya jadi susah. Dia bangun, dia meluk saya. Ya kita bilang ya sudahlah. Allah mengatakan bahwa Nabbi ibadi innani anal ghafurur rahim. Kabarkan saja sudah kepada hamba-hambaku, aku ini Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jangan cuma sekali kita zina, 170 kali juga kita zina. Kalau kita datang sama Allah benar-benar minta ampun sama Allah, ampunin. Lah perkaranya kan banyak orang yang belum minta ampun benar-benar sama Allah. Minta ampun karena nggak ada kesempatan. Begitu ada kesempatan begitu lagi. Begitu ada kesempatan balik lagi. Begitu duit ada lagi main perempuan lagi. Bener itu. Begitu punya karir dikit nih si perempuan, diselingkuh lagi sama laki lain. Dan emang itu udah naluri gitu, naluri manusia memang secara biologis Allah pasangin itu. Zuyyina linnasi hubbus syahawati. Makanya kalau kita nggak bisa ngendaliin repot. Dia pelon, dia bicara, bisa nggak saya dapat ampunan Allah, Ustaz. Nah, udah lain kan? Kalau tadi dia datang konseling pengen kerjaan, sekarang udah game over nih. Udah selesai konselingan karena kalimatnya, Ustaz, bisakah saya dapat ampunan Allah? Itu yang benar. Ya kita bilang bisa, ambil wudhu lah, ambil wudhu, kita bimbing sholat sunat taubat. Itu pas sholat sunat taubat dia kayak ada di dunia lain tuh. Kita ngeliatin sampai ngeri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sholatnya dia nangis seperti ada di dunia lain. Terbayang barangkali saat itu dosa-dosa dia dengan perempuan yang kita nggak perlu tahu siapa. Dan saya nggak perlu tahu dong sama siapa, nggak perlu. Nah, saya bilang hanya syarat saja. Bapak Ibu kalau tahu anak berzina, itu jangan diumumin kemana-mana. Menjadi sunnah buat bapak ibu, udah dijaga aja. Urusannya di kamar aja berdua sama anak, suruh tobat gitu. Nggak boleh kita. Saya pernah sekali tuh ngaji mu'alim gitu tuh. Ngaji mu'alim sekali, bercerita si orang tua bahwa anaknya sudah berzina, lalu dia pengen menikah. Apakah saya harus menyuruh anak saya terus terang sama laki yang baru ini, sama calon suaminya atau gimana? Kata mu'alim, kubur selamanya. Nggak perlu itu orang lain tahu. Allah sudah menjaga rahasia kita, jangan sampai dibuka. Dan ternyata hadisnya ada itu. Hadisnya ada di kitabnya ada tuh. Itu hebat kan Allah kan. Artinya Allah hanya perlu pengakuan saja dari kita, bukan kita ngumumin kemana-mana gitu. Allah hanya perlu pengakuan, berdua dengan dia, selesai. Luar biasa Allah ya. Habis itu Pak, orang yang nanya sama saya, sambil nangis dia sekak matanya, dia sekak mukanya. Ustadz, hubungannya apa ya? Hubungannya apa kata dia? Zina sama ketutup pintu rezeki dia selama 7 tahun. Saya jawab pakai Quran. Itu ada di surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat 68. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Kata Allah, jangan sampai kita jadi orang-orang yang menduakan Allah, la yad'unam Allah ilahan akhara. Kemudian wala yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil haq. Jangan kita membunuh tanpa asbab. Sebagian mufassir menerjemahkan la yaqtuluna nafsa ini jangan aborsi gitu kira-kira gitu. Kemudian ada yang ketiganya nih, wala yaznun, dan jangan berzina. Jadi kata siapa? Ustaz, nggak ada larangan berzina, yang ada larangan mendekati zina. Kan ayat yang kita tahu cuma itu doang tuh.
Wala taqrabuz zina. Mendekati zina enggak boleh mu'tad. Kalau berzina enggak apa-apa. Lah bagaimana lo mendekatinya udah enggak boleh berzina? Sebab dia kata enggak ada ayat yang langsung telak ke masalah zina. Nih ada buktinya. Dan jangan berzina. Apa akibatnya kalau berzina? Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Kalau bahasa saya nih, bahasa terjemahan saya, dia akan dikalungin gitu. Dengan kalung yang namanya kalung kesusahan. Oh Masya Allah, kalau bukan Allah yang ngelepas Pak, nggak bisa itu lepas itu. Bahkan kata Allah, yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Merinding kamu kata Allah, karena aku akan melipat gandakan. Widih, kan main. Akan dilipat gandakan. Apanya yang dilipat gandakan?